Bertemu lagi dengan saya, Chris Sopian. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dari program studi Sistem Informasi dan Manajemen. Oke, kali ini saya akan mendemonstrasikan beberapa komen untuk menggunakan command line atau command prompt ya. Oke, di sini saya udah punya server, yaitu Windows Server ya. Oke, kita coba masukkan dulu. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, ketika kita udah masuk ke OS-nya, kita lanjut open CMD ya, teman-teman. Kita bisa klik icon Windows ini, lalu kita klikkan CMD. Oke, kita open teman-teman. Nah, oke. Jadi sekarang saya akan menjelaskan beberapa komen-komen dasar yang sering digunakan oleh engineer kayak sistem administrator gitu di CMD ya. Oke, yang pertama itu adalah perintah dasar cd. cd itu berfungsi untuk mengganti direktori. Oke, sini kan kita sekarang berada di direktori C user administrator. Nah, kita sekarang nih mau pindah direktori ke C Windows atau ke C program data gitu ya, bebas ya teman-teman. Oke, untuk mencari path-nya kita bisa dengan command ls atau dir. Ini untuk dir ini berfungsi untuk menampilkan isi dari direktori dari path ini ya teman-teman. Jadi di path administrator ini terdapat beberapa direktori, dan lainnya ada .ssh, bla 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 teman-teman. Oke, untuk keluar dari direktori administrator ini kita bisa menggunakan command cd titik. Nah, berarti ini kita akan mundur satu direktori ya teman-teman. Nah, jadi kita ada sekarang di direktori user. Kita dir lagi. Nah, di sini ada direktori punya user administrator teman-teman. Oke, kita share titik lagi. Kita dir. Nah, misalkan kita mau ke Windows Sistem 32 driver etc ya teman-teman. Oke, kita ke cd ke Windows slash Sistem 32 slash driver slash etc. Nah, ini teman-teman. Ini fungsi dari command cd. Jadi command cd itu untuk berpindah-pindah lokasi direktori. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke komen selanjutnya, yaitu cls. Nah, cls ini berfungsi untuk membersihkan layar kita ya teman-teman. Oke, kita coba ya, ketik cls. Nah, jadi seluruh tampilan atau seluruh output atau komen yang ada pada CMD itu bakal ke clear ya teman-teman. Bakal ke clear. Nah, untuk helpnya atau kita pengen tahu nih di CLS itu ada apa aja opsinya, kita bisa ketikkan CLS slash tanda tanya. Nah, ini teman-teman. Fungsinya teman-teman. Fungsi dari CLS itu adalah clear the screen. Nah, untuk dir, nah ini ya, kita bisa tahu nih dari command dir ini ada banyak sekali opsinya gitu. Ada
Kalau misalkan dir /a itu bakal nge-display spesifik atribut gitu seperti directory atau hidden files ya teman-teman. Atau nah ini teman. Jadi fungsi command dir /natanya itu untuk mendapatkan bantuan apa saja sih yang ada pada perintah dir ini. Nah ya teman-teman, ada beberapa opsi, ada dir /a, dir /b, dir /d, dan banyak lagi yang lainnya. Oke, kita lanjut ke perintah ipconfig. Nah, ipconfig ini adalah berfungsi untuk melihat informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan ya teman-teman. Ya, di sini saya mempunyai IP address yaitu 192.168.137.2 dan gateway-nya itu default 192.168.137.1. Nah, dengan subnet mask 255.255.255.250. Atau kita juga bisa melihat konfigurasi ini di control panel, ke network yang setting center. Nah, di sini ya teman. Atau bisa klik check data settings di sini, klik kanan properties. Nah, ya. Ini adalah konfigurasi OS per Windows saya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke komen berikutnya. Selain ipconfig ini, kita juga ada opsi nih, ipconfig/all. Ini tuh untuk melihat informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan itu. Kan kalau misalkan ipconfig itu hanya beberapa saja yang ditampilkannya. Kalau misalkan ipconfig all ini, dia bakal nampilin juga DNS servernya dan physical address-nya berapa dan banyak lagi yang lainnya teman. Oke, terus untuk kita pengen tahu nih ipconfig tuh ada opsi apa aja, kita bisa klik ipconfig / tanda tanya. Tanda tanya ini bertujuan untuk melihat gitu atau mendapatkan bantuan untuk perintah ipconfig. Nah, sini kita bisa ipconfig/all, ipconfig/release, ipconfig/renew, dan ipconfig/dns, dan masih banyak yang lainnya. Oke, kita coba beberapa opsi yang ada di sini ya teman-teman. Oke, kita coba ipconfig/release. Nah, komen ini bertujuan untuk melepaskan alamat IP teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau melepas si IP atau konfigurasi IP yang ada pada OS kita bisa merunning ipconfig/release. Ini kenapa gagal? Karena terlindungi itu. Jadi kita nggak bisa lepas secara langsung dari sisi OS-nya. Dan untuk IP-nya juga masih terpasang teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita klik dulu ya teman-teman, komen CLS. Kita lanjut ke komen berikutnya, yaitu ipconfig/renew. Nah, sama teman-teman, ini tidak dapat running juga. Jadi fungsi dari ipconfig/renew ini bertujuan untuk memperbarui alamat IP kita. Jadi gitu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya. Lalu kita running ipconfig/display DNS. Nah, komen ini bertujuan untuk menampilkan cache-cache yang ada pada DNS server kita ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke komen berikutnya, ipconfig/+DNS. Nah, komen ini tuh bertujuan untuk membersihkan cache DNS pada OS server kita ya teman. Nih, kalau misalkan berhasil akan muncul seperti ini, successfully plus the DNS resolve cache.
Lalu kita ke komen berikutnya, yaitu ipconfig/register DNS. Nah, komen ini itu bertujuan atau memiliki fungsi untuk memperbarui semua list DHCP dan mendaftarkan ulang nama DNS kita, teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat registration of the DNS resource record for our adapter of this computer has been initiated. Any error will be reported in the event viewer in 15 menit ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke komen berikutnya. Kita klik dulu. Oke, di sini ada komen ping. Ping itu bertujuan untuk memeriksa konektivitas jaringan kita, teman-teman. Oke, misalkan kita mau ping nih ke gateway IP kita, apakah sudah reach atau belum itu ke gateway-nya. Kita bisa komen config terlebih dahulu untuk melihat gateway OS kita. Lalu kita tik ping dan masukkan IP kita, gateway-nya, lalu enter. Oke. Kalau misalkan outputnya seperti ini, berarti dia sudah bisa replay, teman-teman, udah bisa nge-reach ke gateway-nya. Kalau misalkan kita salahin ya, atau kita tipoin, nah ini nggak akan bisa nge-replay gitu, bakal unreach. Karena apa? Karena si IP 192.168.137.6 ini dia tidak ada ya, teman, atau tidak digunakan. Jadi separate business-nya tuh bakal outputnya tuh bakal unreach. Nah, kita juga bisa coba ping ke Google ya, ping google.com. Oke. Ping was called not find. Oke. Oke, gak apa-apa ya, teman-teman. Kita itu bisa skip aja. Kita lanjut ke komen berikutnya, yaitu netstart. Kita clear dulu. Jadi netstart ini berfungsi untuk menampilkan statistik jaringan kita, teman-teman. Oke, kita klik netstart. Start. Oke, karena di server saya tidak ada service yang running, jadi dia netstart itu bakal seperti ini ya, teman-teman. Bakal kosong gitu. Kalau misalkan kita mau, nah ini ya, teman. Misalkan kita mau cek nih apakah service under port 3389 kita running atau enggak gitu, teman. Kita bisa cek dengan menggunakan komen netstart min ano pipeline find str. Ini untuk komen untuk mencari ya, teman. Lalu kita masukkan portnya 3389. Nah, ini kita sudah melihat statistik jaringan dari port 3389. Di sini sudah terbaca listening ya, teman-teman. Berarti si port 3389 ini up gitu. Oke, kita coba cek ya, port 3389 ini under service apa. Dengan menggunakan komen tax list pipeline find str, lalu masukin PID-nya, teman-teman. Ini PID kan 94 itu under service host.exe berarti ya, teman-teman. Oke. Untuk netstart ini sudah clear. Kita coba dulu komen CLS. Lalu kita lanjut ke komen berikutnya, yaitu tracer, teman-teman. Jadi tracer ini bertujuan untuk melacak root ke host gitu. Ya, kita coba root print. Sini saya nggak ada IP, teman-teman. Oke. Sekarang kita coba root add. Enggak, langsung kita coba tracer.
lalu ke destination IP-nya, kita ke komen berikutnya yaitu threshold. Jadi threshold ini berfungsi atau bertujuan untuk melacak rute ke host kita, gitu ya teman-teman. Kita coba ketik, kita ketikkan threshold. Threshold ini ya, kita coba. Nah ya teman-teman, untuk threshold-nya ini udah berhasil ya, karena ini lagi gateway-nya. Gimana sih kalau misalkan gagalnya kita coba. Biasanya kalau misalkan threshold-nya ini gagal, koneksivitasnya tuh biasanya dia akan muncul unreached atau timeout ya teman-teman. Nah, destination host unreachable. Oke, untuk threshold biasa sudah cukup. Kita ke komen berikutnya yaitu pathing ya. Jadi pathing ini bertujuan untuk mendiagnosis masalah jaringan di OS server kita. Nah, ini saya coba pakai lokal CMD saya cuma kita running pathing google.com. Apakah ada berikan? Nah ya, ini teman-teman ada berikan ternyata. Jadi pathing ini biasanya digunakan untuk mendiagnosis masalah jaringan kita ya teman-teman. Oke, masih berjalan. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk komen pathing ini. Oke, kita komen ke komen berikutnya. Kita akan lanjut ke komen NSLOOKUP. Ya, jadi NSLOOKUP ini bertujuan untuk mencari informasi DNS server kita. Kita bisa ketik NSLOOKUP. NSLOOKUP hostname kita, atau kita bisa NSLOOKUP ke domain server kita gitu kan, NSLOOKUP javalab.co.id gitu ya. Kalau misalkan memang ada domainnya, dia bakal bisa nge-restop gitu ya. Dia bakal munculin hostname domain javalab.co.id ini dan IP-nya teman-teman. Oke, kita lanjut ke komen berikutnya, yaitu nets ya. Jadi nets ini bertujuan untuk mengkonfigurasi dan monitoring jaringan kita teman-teman. Kita link komen nets. Komen berikutnya adalah nets ya. Jadi nets ini adalah alat yang kuat untuk mengkonfigurasi dan memonitoring jaringan di Windows server kita ya teman-teman. Kita bisa mengetik nets untuk memasuki mode nets dan menjalankan perintah konfigurasi yang lainnya ya. Oke, untuk cari tahu apa sih yang ada di nets ini, kita bisa tekan tanda tanya dan enter. Di sini ada nets commit, nets abort, nets exec, ada nets ipsec dan banyak lainnya ya. Ini ada penjelasannya dan ini ada penjelasannya juga. Oke, untuk keluar dari nets ini kita bisa tekan exit. Oke, kita lanjut ke komen berikutnya yaitu root.
Jadi perintah root ini digunakan untuk melihat dan mengatur tabel routing IP di komputer kita, teman-teman. Jadi kita bisa ketikkan root print. Root print ini bertujuan untuk melihat routingan-routingan yang ada pada laptop kita, teman. Misalkan kita mau add routing nih, kita bisa berikan komen root add min p. Min p ini bertujuan untuk persisten ya teman, atau permanen gitu. Lalu destination IP-nya itu bebas ya teman, maksudnya IP yang mau kalian tambahkan tuh. Lalu maksnya itu berapa, apa 25255 atau 25250 gitu kan, kita masukkan 250. Lalu misalkan gateway-nya ya gitu teman-teman. Untuk root ini ada juga root delete ya. Root delete ini bertujuan untuk menghapus routingan yang ada pada OS kita. Oke, dirasa sudah cukup. Kita lanjut ke komen berikutnya, yaitu comment net. Comment net ini digunakan untuk menampilkan informasi dan mengkonfigurasi berbagai aspek jaringan kita ya teman-teman. Contohnya kita bisa mengetik net view untuk melihat komputer yang terhubung di jaringan kita. Ini karena laptop saya nggak terhubung ke komputer manapun, jadi dia bakal lumayan lama untuk nyarinya gitu ya, teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Saya harap demonstrasi ini membantu teman-teman untuk memahami penggunaan berbagai perintah CMD di Windows. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.